Assalamualaikum friend, kembali lagi bersama aku. Dan di episode kedua ini kita akan membahas topik yang akan membawa kita ke sebuah negeri yang sangat indah, negeri yang memiliki keindahan layaknya negeri dongeng. Namun di balik keindahan tersebut ada sebuah tragedi pembantaian kaum muslim yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2019. Dan ini dia topik kita hari ini, so close your eyes. Welcome to Sisi. 15 Maret 2019 terjadi serangan teror terhadap kaum muslim yang berada di dua masjid di kota Christus, Selandia Baru. 51 orang tewas dan 40 orang terluka. Dan Duta Besar Indonesia yang berada di Selandia Baru juga menyatakan ada 8 warga negara kebangsaan Indonesia yang berada di dua lokasi penembakan tersebut. Dan setidaknya ada 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan yang berada di Linwood Islamic Center. Brenton Harrison Tarrant, pelaku penembakan di dua masjid yang berada di kota Christus, Selandia Baru. Ia adalah seorang warga negara Australia dari Grafton, New South Wales, yang sedang berada di New Zealand, tepatnya di Dunedin, sebuah kota yang berada di pulau bagian selatan New Zealand. Para tetangga dari Tarrant ini mengenal sosok Tarrant adalah sosok yang pendiam, sederhana, dan juga bisa melindungi dirinya sendiri. Tarrant juga adalah salah satu anggota klub menembak dari Bruce Rifle yang berbasis di Melbourne dekat Milton. Seseorang yang bekerja di gym Dunedin Selatan mengatakan kalau Tarrant ini sering bilang kalau dia udah bergabung dengan anggota klub menembak itu sejak Oktober 2017. Namun Tarrant ini tidak pernah mengungkapkan bagaimana pandangan dia terhadap kaum muslim. Tarrant juga dikenal sebagai sosok pendiam yang canggung dan juga sangat menyukai olahraga karena ia kerap dicemooh sebagai seorang remaja yang memiliki kelebihan berat badan, atau singkatnya bisa disebut Tarrant ini sering mengalami bulian saat dia remaja. Dia tampaknya sangat tertekan ketika ayahnya meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker di 2010, dan ayahnya ini termasuk meninggal di usia muda, yaitu di usia 49 tahun. Namun dari berbagai sumber yang aku baca, belum ada yang bisa menjelaskan apa yang menyulut kebencian membara dari dibalik kejahatan seorang Tarrant. Semakin terisolasi dari dunia nyata, si Tarrant ini berkecimpung di ruang-ruang obrolan yang ekstremis, berbagi meme dan lelucon yang rasis dengan kenalan online-nya yang mendorong pandangannya lebih ekstrem lagi. Dan si Tarrant ini merasa dikucilkan oleh masyarakat dan dia ini pengen merusak masyarakat untuk tujuan balas dendam. Sebelum melancarkan serangan, si Tarrant ini sempat melakukan aksi pengintaian, kemudian ia mengajukan izin kepemilikan senjata api di Selandia Baru pada September 2017. Ya, sekitar 1,5 tahun sebelum aksi penyerangan 15 Maret ini. Sebelum pembantaian itu, si Tarrant ini sempat mengirimkan manifesto yang berjudul The Great Replacement ke parlemen di Selandia Baru yang juga dimuat oleh situs kelompok ekstremis kulit putih serta berbagai media di sana. Manifesto ini menyebut nama-nama tokoh sayap kanan, meme 4chan, dan juga ajakan untuk orang-orang mendukung serangan tersebut agar membuat lebih banyak meme lagi. Tarrant ini juga menyebut dirinya sebagai pemusnah kebab atau kebab primopalis. Disebutkan dalam persidangan bahwa di Januari 2019 atau 2 bulan sebelum penyerangan, si Tarrant ini sempat pergi ke Christus untuk misi pengintaian. Jadi dalam pengintaiannya ini, si Tarrant dia memarkir mobilnya di depan masjid Al-Nur, terus dia menggunakan drone-nya untuk mengamati bangunan sekitar, termasuk mengamati pintu keluar masjid serta pintu masuk masjid. Tarrant ini juga membuat catatan yang sangat terperinci untuk memastikan jumlah jamaah maksimum yang akan hadir pada saat aksi penyerangannya. Kemudian sampailah kita pada tanggal 15 Maret. Jadi di tanggal 15 Maret ini si Tarrant meninggalkan rumah sewanya yang berada di Dunedin dan berangkat ke kota Christus. Lalu terjadilah peristiwa yang dalam kata Perdana Menteri Jacinda Ardern disebut sebagai
hari paling kelam di Selandia Baru. Sekitar pukul 13.40 sebelum melakukan aksi penyerangannya, si Taran ini sempat menyanyikan lagu Mars tradisional militer Inggris yang berjudul The British Grenadiers dan juga lagu Serbia Strong. Ini adalah lagu nasionalis Serbia dalam masa Perang Bosnia dari tahun 1992 sampai tahun 1995. Lagu ini berisi pujian terhadap Radovan Karadzic, seseorang yang dinyatakan bersalah dalam genosida terhadap umat Islam Bosnia. Dalam aksinya, si Taran ini menyiarkan langsung serangannya selama 16 menit di Facebook Live, dan dalam live tersebut dia mengaku sebagai supremasis kulit putih Australia yang berusia 28 tahun. Senjata yang digunakan oleh Taran bertuliskan nama-nama tokoh sejarah zaman Perang Salib yang pernah terlibat konflik dengan kaum muslim. Saat penembakan terjadi, ada sekitar 300 hingga 500 orang yang sedang melakukan sholat Jumat di masjid ini. Dalam video yang disiarkan, Taran ini mula-mulanya memarkir mobil di gang yang dekat dengan Masjid Al-Nur. Kemudian ia membawa senapan laras panjang sebelum akhirnya menembaki 4 pria yang berada di depan masjid. Salah satunya yang bernama Daud Nabi yang menyapanya "Hello brother" atau "Halo saudaraku". Setelah menembaki 4 pria di depan tadi, Taran kemudian lanjut memasuki lorong masjid hingga sampai di ruang utama, di mana para jamaah ini berlindung di sudut kiri dan juga kanan di tempat Taran ini meneruskan penembakannya. Saat Taran mengalihkan pandangan untuk melumpuhkan korban lain, ada satu jamaah yang bernama Naim Rashid. Naim Rashid ini berusaha menyerang Taran dari belakang, tapi sayangnya diketahui oleh Taran terlebih dahulu. Kemudian Taran langsung membalikkan badannya dan menembaki Naim Rashid sebanyak 4 kali, dilanjut dengan tembakan jarak dekat hingga Naim Rashid terjatuh terlentang dengan lengan dan juga lutut di dada sebagai upaya melindungi diri. Menurut Jaksa Bernabei, tindakan dari Naim Rashid ini memungkinkan untuk sejumlah jamaah lainnya meloloskan diri dari pembantaian tersebut. Setelah aksi penembakan pertama, si Taran ini kembali ke mobil sambil menembaki orang-orang yang berada di luar masjid, lalu ia mengganti senjatanya dan kembali ke ruang utama untuk menembaki tumpukan orang-orang yang berada di sana, yang mana diantaranya sudah tewas. Jadi si Taran ini dia menembakin orang-orang yang masih bergerak, dan ada 2 tembakan langsung kepada bayi berusia 3 tahun yang mana sedang memegangi kaki ayahnya. Dan bayi ini pun tewas di tempat dan merupakan korban paling muda dari aksi terdakwa teroris ini. Setelah selesai, si Taran ini keluar dari masjid untuk kedua kalinya, dan dia masih sempat menembaki seorang perempuan sebelum dia kabur ke lokasi yang selanjutnya. Menurut Jaksa Bernabei, saat Taran ini melakukan perjalanan ke lokasi selanjutnya, dia mengomentari sambil tertawa-tawa mengenai aksi yang telah ia lakukan. Selain sejumlah senjata berkecepatan tinggi yang dibawa oleh Taran, ia juga membawa 4 jerigen bensin yang sudah dimodifikasi, yang menurut jaksa dimaksudkan untuk membakar masjid setelah melakukan aksi penembakan. Belum diketahui mengapa pria asal Australia ini tidak melakukan rencananya, namun menurut pemeriksaan polisi, si Taran ini mengaku menyesal karena tidak melakukan aksi pembakaran tersebut.
Setelah menembaki jamaah Masjid Al-Nur di Dins Epprekerten, kemudian Sitaran ini berkendara sekitar 5 km menuju masjid lain yang berada di daerah pinggiran timur yang bernama Linwood, tempat penembakan kedua terjadi. Sejumlah korban mengatakan kepada media setempat bahwa mereka melihat seorang pria bersenjata menggunakan helm dan melepaskan tembakan ke arah 100 jamaah yang sedang sholat. Ia menyerang Linwood Islamic Center atau biasa juga disebut Linwood Masjid. Dalam aksi penyerangan tersebut, ada seorang jamaah yang menggunakan senjata api pribadinya untuk berusaha menghentikan serangan dan ia melakukan aksi penembakan balik terhadap pelaku. Lalu ada juga jamaah lainnya yang mengambil senjata yang telah dibuang Taran dan melemparkan senjata tersebut ke mobil Taran yang sedang lari dari lokasi kejadian. Dari aksi keji kedua Taran di Linwood Masjid terdapat 7 korban. Dan dari 7 korban ini terdapat 2 orang berkebangsaan Indonesia dan telah diidentifikasi sebagai ayah dan anak yang bernama Jul Firmansyah dan Everos. Sang ayah yang bernama Jul Firmansyah ini adalah seorang seniman yang berasal dari Kota Padang yang tengah berada di sana bersama anak laki-lakinya yang berumur 2 tahun yang bernama Everos. Jadi saat Sitaran ini masuk ke dalam masjid dan mulai menembaki para jamaah, si Jul Firman ini langsung memeluk anaknya dan merebah ke lantai yang bertujuan untuk melindungi anaknya dari serangan peluru. Namun sayangnya Jul Firman sendiri terkena peluru di beberapa bagian seperti di punggung, di kaki, dan juga di bokong. Syukurnya anaknya tidak terkena peluru, hanya saja mengalami trauma. Jul Firman yang dalam kondisi tidak berdaya tergeletak di lantai masjid dan anaknya yang baru berumur 2 tahun ini merangkak sambil memanggil-manggil ayahnya. Kemudian ia dan anaknya dibawa ke rumah sakit di Kota Kristus tersebut untuk menjalani operasi darurat. Istrinya yang bernama Alta Mary, seorang guru berbahasa Inggris ini menyatakan bahwa suaminya dalam kondisi berangsur membaik setelah menjalani operasi. Satu, mengurangi imigrasi. Taran mengaku lahir di keluarga kelas pekerja dengan penghasilan rendah yang memutuskan ambil sikap demi kepastian masa depan orang-orangku. Demikian dikutip dari situs news.com.au Jumat 15 Maret 2019. Pria yang dilaporkan berasal dari Grafton itu mengaku punya tujuan melakukan serangan untuk mengurangi tingkat imigrasi ke tanah-tanah Eropa secara langsung. 2. Supremasi kulit putih. Sebagai perwakilan dari jutaan orang Eropa dan warga etnonasionalis lainnya, Taran mengatakan, kita harus memastikan eksistensi orang-orang kita, masa depan anak-anak kulit putih. Pria kejam itu mendeskripsikan bahwa serangan yang ia lakukan adalah tindakan balas dendam pada penyusup atas ratusan ribu kematian yang disebabkan oleh penyusup asing di tanah Eropa sepanjang sejarah, untuk perbudakan atas jutaan orang Eropa yang tanah mereka diambil oleh budak Islam, untuk ribuan nyawa orang Eropa yang hilang karena serangan teror di seluruh tanah Eropa. 3. Balas dendam. Balas dendam atas kematian Ebba Akerland, bocah berusia 11 tahun yang terbunuh dalam serangan teror 2017 di Stockholm. Taran menggambarkan serangan Stockholm sebagai peristiwa pertama yang menginspirasinya untuk melakukan penyerangan masjid di Kristus, terutama kematian gadis berusia 11 tahun itu. Taran mengatakan dia tidak merasa menyesal atas serangan yang ia lakukan. Saya hanya berharap saya bisa membunuh lebih banyak penyusup, juga lebih banyak pengkhianat. Brenton Taran dihukum seumur hidup tanpa mendapatkan pembebasan bersyarat. Hukuman yang diterima Taran merupakan yang terlama serta baru pertama kali diterapkan untuk penghapusan bebas bersyarat dalam sejarah negeri Kiwi. Hakim Cameron Mender mengumumkan vonis bagi Brenton Taran setelah sidang maraton selama 4 hari atas 91 korban beserta keluarga korban yang menghadapinya. On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51, you were sentenced to life imprisonment. I order that you serve the sentences without parole. On each of the 40 charges of attempted murder, charges 52 to 91, you are sentenced to concurrent terms of 12 years imprisonment. On the charge of committing a terrorist act, charge 92, you are sentenced to life imprisonment.
Aku mau cerita nih friend, waktu aku nge-research tentang kejadian ini, aku tuh bener-bener kayak perasaan aku tuh campur aduk gitu loh. Dan yang bikin aku shock adalah ternyata ada aksi heroik di kejadian ini tetapi terbunuh. Dan yang benar-benar bikin aku tuh kayak pengen nangis, yang benar-benar bikin aku sedih dan menyayat hati adalah saat aku tahu ternyata ada bayi berusia 3 tahun yang ikut dibunuh, ditembak. Kayak aku bayanginnya nggak bisa dibayangin deh, kayak ini bayi nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan juga, tapi ikut dibunuh gitu loh. Ini bener-bener si Taran ini nggak ada peri kemanusiaannya, kayak udah bener-bener itu dikuasain sama setan. Tapi ada satu yang bikin aku bersyukur banget adalah karena di tempat kejadian yang kedua ada balita dan juga ayahnya yang selamat dari aksi pembantaian tersebut. Misal nih aku kumpulkan kalian semua, terus aku bawa si Taran ke depan kalian, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan? Coba komen di bawah. Sebelum episode ini berakhir, aku mau kasih tahu gimana cara support kreator kalian agar kontennya berkembang, kontennya tetap ada, dan kreator kalian tetap semangat memberikan konten yang terbaik. Siapapun kreatornya, kalau kalian suka, cara supportnya adalah komen, like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Untuk share bisa kemana aja, bisa ke Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, atau kemanapun sosmed yang kalian punya. Kalau kalian sudah melakukan itu semua, kreator pasti akan sangat berterima kasih pada kalian, karena tanpa support dari kalian, video kami tidaklah berarti apa-apa. Dan yang terpenting, jangan lupa follow Instagram aku karena aku punya banyak filter Instagram yang lucu-lucu. Aku Nay, see you next episode. Bye bye. Bye 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 bye. Yang sedang berada di New Zealand, tepatnya di Dindin Padindin, maaf yang